sejauh ini perkembangannya baik. Ya. Boleh saya tahu nama anak kakak siapa kak namanya? Namanya Naura. Naura. Apakah 30 menit ke depan kakak punya waktu kak? Ada. Kalau begitu kita akan berbicara untuk 30 menit ke depan tentang perkembangan anak kakak ya kak. Kira-kira di mana kak kita bisa berbincang-bincang terhadap itu kak? Di sini aja kak. Di sini aja kak. Apakah menurut kakak perawat bayi itu penting kak? Ya tentu penting agar perkembangan bayinya tidak terhambat. Nah betul sekali kak. Nah selain merawat bayi dengan baik dan benar, itu juga akan membuat bayi ini merasa aman dan juga nyaman. Ya, betul. Nah, sehingga nantinya bayi ini akan percaya dengan lingkungannya. Saya punya 2 leaflet kak, kakak satu untuk saya satu. Kita bahas sama-sama ya kak. Boleh. Di leaflet ini kak, kita dapat mengetahui bahwa perkembangan utama bayi itu adalah membentuk rasa percaya. Artinya, bayi harus dapat mempercayai orang di sekitarnya, khususnya yaitu ibu. Karena pada usia ini, bayi sangat bergantung pada orang lain. Ya. Nah, beberapa perilaku yang menandakan bayi ini mempunyai rasa percaya diri itu adalah bayi bereaksi senang ketika ibunya datang. Nah, memperlihatkan memandang wajah orang yang mengajaknya bicara dan juga mencari suara orang yang memanggil namanya. Bayi tidak langsung menangis saat bertemu orang asing, atau bayi akan menangis saat basah, lapar, haus, ataupun sakit dan juga berat. Nah, apakah Naura ini berperilaku seperti itu kak? Namanya anak-anak kadang sering terjadi, tapi itu jarang. Tergantung kita seorang ibu merawat bayi. Ternyata kita bisa menjaga. Nah, kalau begitu apakah kakak sudah merawatnya dengan kakak berarti sudah merawatnya dengan baik? Ya, sejauh ini baik. Jadi kakak harus selalu memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, tidur, kebersihannya, kemudian sakitnya, tidak kepanasan, kemudian merasa dicintai dan juga disayangi oleh ibunya. Nah, kakak juga harus mengajaknya berbicara dan jangan memperhatikan hal lain saat menyusul atau merawatnya, karena itu dapat membuat Naura ini merasa tidak nyaman. Ya. Kakak sering memperhatikan Naura saat dia telah selesai disusui atau diberi makan kak? Iya sering. Biasanya kalau dia habis disusui, dia sering ketawa, tanda dia kenyang atau rasa dia tenang. Nah, itu menandakan dia sangat senang dan nyaman. Kalau itu berlangsung terus sampai Naura itu berusia 5 tahun, Kak. Nah, Naura pasti akan mempunyai rasa percaya pada lingkungannya. Rasa percaya ini akan membuat Naura ini jadi mudah bergaul dengan orang lain setelah besar nanti. Nah, sebaliknya kalau kebutuhan tadi itu tidak terpenuhi, nah Naura ini akan mudah rewel, sulit berpisah dengan ibunya dan juga menjerit-jerit jika berpisah dengan ibunya atau keluarganya sendiri. Dan sulit juga untuk berhenti mengisap jempol atau empeng. Nah, jika hal itu terjadi, kakak harus membuat bayi percaya lagi dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar bayi. Nah, menjaga agar bayi merasa nyaman, diperhatikan, dicintai, dan juga disayangi oleh orang-orang sekitarnya. Nah, menurut kakak, Naura ini termasuk yang mana kak? Ini anaknya aktif dan mudah membuka diri. Bagus sekali, berarti kakak sudah membuat Naura ini percaya akan lingkungannya ya kak. Itu mari kita coba lakukan ke anak kakak ya kak. Coba kakak panggil namanya kak. Naura. Nah, bagus sekali. Ini kita lihat bahwa Naura bahagia dan senang saat kakak memanggil namanya dan digendong oleh Naura. Nah, kalau itu coba Naura ibu yang gendong ya. Naura. Kayaknya nggak mau. Kayaknya nggak mau. Nah, kalau begitu wajar saja sebenarnya jika Naura tidak mau dengan saya, karena dengan Naura ini sebenarnya saya masih orang asing dan mungkin Naura belum percaya dengan saya sehingga dia tidak mau digendong dengan saya. Kita tadi sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana perkembangan bayi itu, baik yang benarnya maupun dari yang menyimpangnya. Nah, bagaimana perasaan kakak kak? Baik, senang. Apakah yang sudah kita berbincangkan tadi bermanfaat rasanya kak? Kalau menurut kakak, bagaimana cara merawat bayi itu dengan baik dan benar kak? Kalau menurut saya caranya memenuhi semua kebutuhannya seperti memberinya ASI, memberinya kasih sayang, banyak hal lagi. Bagus sekali kak. Berarti kakak telah ingat ya kak bagaimana cara merawat Naura dengan baik dan juga benar. Dari yang sudah kita berbincangkan tadi, apakah kakak ada yang ingin ditanyakan kak? Baiklah. Nanti minggu depan saya akan datang lagi untuk melihat perkembangan Naura bagaimana kak. Ya, nah, selama itu kakak ceritakan kepada saya nanti minggu depan apa saja perkembangan Naura ya kak. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya kak. Terima kasih. Siang kak. Bagaimana kabarnya kak, sehat kak? Di sini kita akan membicarakan lagi mengenai
hasil dari yang telah kita berbincangkan minggu lalu ya Kak, mengenai bagaimana cara merawat Naura dengan baik dan benar. Nah, setelah Kakak lakukan di rumah bagaimana hasilnya Kak? Alhamdulillah, setelah saya coba yang kakak bilang kemarin, nauranya bakal ganti. Bagus sekali ya Kak hasilnya. Nah, kalau begitu sekarang kita akan menstimulasi Naura, bagaimana cara menstimulasi Naura dan juga mendemonstrasikannya ya Kak. Kalau begitu, boleh tahu saya tahu Nauranya di mana Kak? Itu lagi sama ibu. Boleh dipanggil sebentar Kak? Nenek. Nauranya? Hai Naura. Hai Naura. Kalau kita dapat berbincang sekitar 30 menit ke depan Kak. Enaknya kita ngobrolnya di mana Kak? Di sini atau di mana? Di sini aja Kak. Di sini aja Kak. Ya, Kak. Nah, sesuai dengan petunjuk di slide ini Kak, saya bagikan dulu ke Kakak. Nah, kita lihat di sini cara menstimulasi perkembangan bayi yaitu adalah memberi rasa aman dan juga nyaman pada bayi. Nah, cara yang dapat Kakak lakukan untuk membuat bayi merasa aman dan nyaman yaitu adalah menyusui, seperti memandikan secara teratur, membersihkan kotoran atau kencingnya, menjaga agar tidak kegerahan, memeluk, menggendong, membuai Naura, kemudian mengajaknya bicara, menjaga agar Naura tidak jatuh atau cedera. Nah, apakah Kakak sudah melakukan hal yang saya sebutkan tadi Kak? Sudah saya lakukan. Nah, apakah Kakak ada kesulitan dalam melakukannya itu Kak? Tidak, sejauh ini tidak. Kemudian dapatkah Kakak perlihatkan bagaimana cara Kakak menyusui Naura Kak? Boleh Kak? Kak? Jadi dulu ya. Cara Kakak menyusui sudah betul Kak. Hanya akan lebih baik lagi jika Kakak perhatikan dan juga konsentrasi Kakak itu hanya kepada Naura sendiri Kak. Dan juga Kakak bisa sambil perlahan berbicara dengan dia. Nah, coba sekarang Kakak fokuskan pikiran dan hati Kakak kepada Naura Kak. Ini untuk juga diajak bicara. Nah, bagus. Kakak sudah melakukannya dengan baik ya Kak. Nah, jadi saat menyusui pada bayi itu kita harus fokus dan tidak sambil mengerjakan hal yang lain. Karena hal yang lain itu yang dilakukan yaitu lebih menjaga kebersihan dan juga keamanannya. Nah, komunikasi dengan Naura itu juga penting saat Kakak menyusui Naura ya Kak. Sehingga nantinya Naura ini akan merasa aman dan juga nyaman. Nah, baiklah Kak, kita sudah berbincang-bincang tadi ya Kak tentang bagaimana cara membuat bayi atau merasa percaya pada lingkungannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Kakak setelah kita ngobrol-ngobrol ini Kak? Saya merasa senang karena bertambah pengetahuan kakak dan juga. Kalau Kakak rasa bermanfaat sekali Ya bermanfaat karena yang kakak sampaikan itu bermanfaat bagi saya untuk anak saya. Alhamdulillah kalau gitu ya Kak. Nah, apakah Kakak masih ingat kira-kira bagaimana cara merawat bayi atau merawat Naura supaya ia berkembang lebih baik lagi Kak? Iya pastinya, ini seperti yang kita bicarakan. Nah, betul sekali ya Kak, bagus. Kakak sudah mengingat dengan baik. Apakah masih ada hal lain yang ingin Kakak ketahui Kak? Sejauh ini tidak. Kalau begitu, Kakak dapat mencoba beberapa cara yang belum Kakak lakukan seperti menaruh perhatian pada Naura tadi saat menyusui dan juga sebagainya Kak. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya nanti saya akan ceritakan lagi mengenai pengalaman Kakak tentang menyusui Naura tadi itu kepada saya minggu depan ya Kak. Nah, Kak, adakah yang ingin Kakak ketahui lagi tentang bagaimana cara merawat bayi ini Kak? Cukup sejauh ini. Nanti kalau Kakak ada pertanyaan lagi kita bisa diskusikan lagi minggu depan ya Kak. Kalau begitu minggu depan kita akan bicarakan tindakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mempertahankannya. Baiklah, kalau itu saya dan juga teman-teman saya permisi dulu ya Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Selamat pagi Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Baiklah di sini kami kembali Kak itu untuk melakukan evaluasi dari pertemuan pertama kita pertemuan kedua kemarin ya Kak. Nah sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan melakukan evaluasi terkait dengan yang sudah kita jelaskan kemarin, kita berbincangkan kemarin Kak mengenai bagaimana cara merawat Naura dengan baik dan benar, kemudian bagaimana cara menyusui kemarin ya Kak. Nah itu saya nantinya akan memberi Kakak beberapa pertanyaan, nanti Kakak bisa menjawabnya ya Kak. Itu saya sebelumnya buat nama bayinya kemarin siapa Kak? Nama lengkapnya Kak? Nama lengkapnya Kak? Naura aja. Kepala keluarganya Kak? Andre. Mungkin saya ingin bertanya dulu, apakah Naura menoleh atau mencari sumber suara saat namanya dipanggil Kak? Dia merespon biasanya ya Kak.
Kemudian apakah Naura segera terdiam saat digendong atau dipeluk atau dibuai kak? Iya. Misalnya dia nangis kak, terus kakak gendong, Biasanya kalau udah digendong dia diam tenang. Oh, segera terdiam ya kak Nauranya. berarti dia tenang. Kemudian perilaku Naura apakah mudah digendong orang lain atau susah kak? Biasanya kalau orang baru sih agak susah, soalnya dia baru kenal. Tapi kalau udah kenal dia Perlu adaptasi. ya keluar. Kalau itu saat dipisahkan dengan kakak biasanya apakah Naura menjerit menangis atau memegang jari kakak seperti itu kak? Apakah ada kak? Biasanya ada, karena dia kan menyusui. Jadi tidak bisa berpisah. Masa kehilangan ibunya ya kak? Kalau gitu saat Naura menangis, apakah dia langsung saat dibujuk apakah langsung terdiam atau perlu melakukan usaha yang lebih lagi kak untuk membujuknya? Cara membujuknya? Biasanya kalau dia nangis jarang-jarang sih langsung diam. Tapi saya bisa kita lah. Nah saat diajak bicara sama orang asing misalnya apakah Naura menyembunyikan atau memalingkan wajahnya dan tidak langsung membentuk takut ya kak? Iya. Biasanya kalau orang baru-baru dia lihat, biasanya ya agak berpaling sih, agak mau respon. Tapi kalau udah biasa, Mungkin karena takutnya kak, karena baru pertama. tapi kalau udah kenal, udah ketemu sekali atau dua kali, Dia mau. Kalau saat Nauranya diajak bermain begitu apakah Nauranya senang kah atau biasa aja ekspresinya kak? senang. Nah kak kita lanjutkan lagi ya kak. Ini terkait dengan keluarganya kak. Apakah keluarganya atau orang sekitarnya itu saat melihat Naura menangis apakah langsung menggendongnya kak? Jadi biasanya iya seperti ayahnya gitu. Iya kak. Jadi segera digendong ya kak. Kemudian apakah saat Naura menangis apakah Naura langsung dipeluk atau dibiarkan saja lebih dulu? Biasanya kita langsung dipeluk, karena kalau dibiarkan orangnya tambah nangis lagi. Karena dipeluk itu juga membuat Naura merasa lebih nyaman dan juga aman ya kak. Naura kemudian sini deh. Kemudian apa selanjutnya pertanyaan kedua apakah kakak segera menemui atau memberi makan saat Naura merasa haus atau lapar? Iya kak, kita sebutinnya aja. Pokoknya dia muntah. Ya, tidak berhenti. Apakah saat Naura celananya basah atau popoknya udah penuh, apakah kakak langsung segera menggantinya kak? Ya, segera kak, karena kalau nggak diganti, orangnya bisa nangis. Kalau nggak nyaman ya kak. Rewel terus ya kak. Kemudian apakah menjaga keamanan Naura saat Naura bermain? 1, 2, 3. Caranya bagaimana? Biasanya kalau bawa keluar harus ada yang ngawasin saya atau tidak ya kan gitu. Tidak dibiarkan sendiri lah. Menjaga keamanan Naura ya kak. Berbahaya juga Naura ya. Biar saya kalau Nah, apakah keluarga atau orang sekitar itu pernah membohongi Naura atau misalnya membohongi Naura gitu kak? biasanya pernah sih kayak anak-anak kecil yang baik aja lah, kayak abang-abangnya. Tapi langsung saya bantah karena itu tidak baik kayak gitu. Iya benar sekali. Nanti bisa berdampak sama. Ya, bisa dia jadi penakut. Iya. Nah, kemudian misalnya saat keluarganya merawat bayi, merawat Naura, apakah mereka sering berinteraksi dengan Naura atau berkomunikasi misalnya? Biasanya keluarganya kayak teman saya yang datang atau saudara-saudara saya biasanya ngajak bicara gitu. Biar anaknya lebih cepat bicaranya itu. Lebih beradaptasi juga ya kak dengan yang lain. Apakah keluarga atau orang sekitarnya sering mengajak Naura bermain kak? Iya, biasanya. Seperti mengeluarkan suara-suara yang lucu seperti suara anak kecil atau suara hewan atau seperti itu kak? Ya, biasanya gitu. Biasanya suara-suara apa yang di Ya, seperti suara kucing, suara kambing, ya yang istilah kita lah kan. Kemudian bagaimana reaksi Nauranya kak ada suara-suara seperti itu? Aku ketawa kan karena heran lah gitu kayak suara aneh gitu aku ketawa. Kayak baru tahu ini suara apa? Iya. Kemudian kalau Naura sakit, apakah kakak langsung membawanya ke rumah sakit atau kakak obati dengan misalnya dengan pengobatan kampung dulu atau bagaimana? Biasanya kalau dia sakit langsung saya bawa aja kak ke bidan atau ke puskesmas gitu. Soalnya takut juga nanti kan. Karena dia masih kecil, ibunya juga masih belum kuat. Langsung lihat pasti. Terima kasih ya kak. Kami telah mencatat evaluasi Naura selama 3 kali pertemuan ini dan hasilnya itu cukup memuaskan ya kak, perilaku Naura sangat baik sekali dan kemudian Naura juga sangat aktif dalam dan kakak juga baik dan juga benar dalam merawat Naura. Kalau begitu terima kasih ya kak telah meluangkan waktunya kami dan saya dan teman-teman saya pamit undur diri dulu ya kak. Terima kasih kak. Terima kasih Naura. Terima kasih Naura. Dadah. Dadah.